شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa adalah modal kita sekalian. Iman dan takwa adalah bekal kita sekalian, hadirin. Baik kita hidup di dunia ini maupun kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Iman dan takwa inilah yang dapat melancarkan, memudahkan segala aktivitas kita, baik dalam aktivitas pekerjaan kita dan lain sebagainya, hadirin. Maka dari itulah Abu Bakar di dalam kitab Tafsir Al-Khazin ada perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau katakan bahwasanya man dakhalal qabra bila zadin faka'annamal bahra bila safarin. Barang siapa yang berlayar tanpa menggunakan perahu atau layarnya, bagaikan ia berjalan bila safarin, bagaikan ketika ia mengarungi lautan tanpa adanya layar atau tanpa perahu, maka bagaikan ia melakukan masuk dalam kubur tanpa adanya persiapan, hadirin. Maka dari itulah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, penting bagi kita memanfaatkan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, hadirin. Setelah satu minggu kita bertemu, bersimpu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manfaatkanlah ini sebagai dalam rangka untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kita menjalankan agama Islam yang tentunya memiliki ajaran-ajaran yang universal, ajaran yang tidak hanya mengatur manusia dari hal ibadah saja, hadirin. Bukan saja mengatur kita ketika kita berada di masjid, tetapi Islam mengatur kita ketika kita berada di luar masjid, hadirin. Maka Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu dan aku ridha kepadamu, hadirin. Ini ayat turun terakhir diberikan kepada Nabi Muhammad, bahwasanya agama Islam ini agama yang sempurna agama ini dari agama-agama yang lain, hadirin. Mengapa? Karena semua ada dalam Al-Quranul Karim, hadirin. Semua diatur dalam hadis Rasulullah SAW, hadirin. Maka dari itulah mengapa saat ini kita berada dalam kondisi situasi pandemi COVID-19, hadirin.
walaupun sudah turun levelnya, tetapi ini menjadi perhatian kita untuk waspada dan juga antisipasi hadirin. Memang agama kita menuntun kita di dalam maqasidus syariah, di dalam tuntunan syariat ada 5 tujuan kita menjalankan agama ini hadirin. Ada 5 atau yang dikatakan dalam ilmu syariat yaitu maqasidus syariat. Ada tujuan, yaitu 5 tujuan kita dalam beragama ini hadirin. Yang pertama dikatakan yaitu hifzuddin, yaitu menjaga agama kita sekalian hadirin. Kita harus menjaga agama kita dengan apa? Dengan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat. Salat adalah ibadah yang utama dan yang penting. Ini adalah dalam rangka menjaga agama kita sekalian. Nabi kita ingatkan kepada kita sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, di mana beliau katakan, as-salatu imaduddin. Wa faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, dan barang siapa yang melaksanakan salat maka sungguh ia telah menegakkan agama. Akan tetapi jikalau ia tinggalkan salat, sungguh ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama hadirin. Ini yang pertama dalam maqasidus syariah. Tujuan syariat Islam yang pertama, kita jaga agama kita dengan melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain hadirin. Lalu yang kedua, di dalam maqasidus syariah, tujuan syariat Islam yang kedua ada yang dinamakan hifzun nafas, yaitu menjaga diri hadirin. Menjaga diri kita ini pun di dalam agama diatur agar diri kita ini yaitu tidak binasa atau tidak rusak dan lain sebagainya. Makanya saat ini kita dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan hadirin. Ini sebetulnya sudah ada di dalam ajaran agama sudah lama, agar kita menjaga baik-baik diri kita, yaitu dengan memproteksi diri kita dengan sebaik-baiknya, menggunakan masker dan lain sebagainya. Ini juga dalam agama ada hadirin, aturan-aturan ini hadirin. Maka Nabi dulu ketika di zaman beliau ada virus yang mematikan hampir ribuan sahabat, pasukan-pasukan tentara saat itu pun wafat karena yaitu wabah yang sangat mengerikan di zaman Rasulullah dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pernah terjadi ribuan pasukan sahabat Nabi pun wafat seketika di kota suci Makkah dan Madinah hadirin. Ini pun terjadi di zaman beliau. Nabi ngajarin apa kepada kita ketika ada virus wabah yang mematikan? Beliau katakan, firru minal madzum kama tafiru minal asad. Larilah kalian dari yang namanya yaitu majzum, yaitu wabah taun, seperti larinya kalian dari kejaran singa yang mengerikan. Jadi kita harus lari, menghindar, jangan dekat dengan sesuatu yang dapat membahayakan diri kita sekalian. Dalam ilmu usul fiqh dikatakan, darul mafasid muqaddimun alal jalbil masalih. Menghindar dari kebinasaan, menghindar dari kerusakan itu lebih didahulukan daripada berbuat kebaikan hadirin. Kalau ada kebaikan yang ingin kita lakukan, padahal itu menurut kita baik, sholat berjamaah baik, tetapi kalau ada di masjid atau di kampung itu sedang mewabah virus yang mengerikan, maka agama lebih luas atau lebih fleksibel. Tidak boleh kita ke masjid karena itu dapat membahayakan diri kita. Yang namanya hifzun nafas, menjaga diri kita ini lebih penting hadirin daripada berbuat kebaikan. Lalu yang ketiga, tujuan syariat Islam yang ketiga ada yang namanya hifzul asal, yaitu menjaga keturunan hadirin.
Maka agama melarang yang namanya perzinahan dan melarang dari sesuatu yang sangat dapat merusak keturunan hadirin. Dan yang keempat, ada tujuan syariat di dalam Islam yang dinamakan hifzul mal, menjaga harta kita sekalian hadirin. Maka di dalam Islam, kalau kita jaga harta kita dari pencurian, itu seperti halnya kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meninggal karena mempertahankan hartanya, itu di dalam Islam, dalam hadis, itu orang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, inilah ganjaran di dalam Islam orang yang menjaga harta dengan sebaik-baiknya. Maka jagalah harta kita, terutama harta-harta atau rezeki yang kita terima, jangan sampai itu bercampur dengan sesuatu yang haram, yang subhat. Jangankan yang subhat, jangankan yang haram, yang subhat itu pun harus kita jauhkan hadirin. Ini dalam rangka menjaga harta kita. Dari mana harta itu kita dapat dan kemana harta itu kita salurkan, ini penting kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, tujuan syariat Islam yang kelima, yaitu dikatakan ada yang namanya hifzul akal, yaitu menjaga akal kita sekalian hadirin. Dengan apa menjaga akal? Dengan senantiasa memasukkan di dalam akal kita nutrisi-nutrisi yang baik. Apa itu? Ilmu-ilmu hadirin. Ilmu agama ini penting dalam rangka menginput nutrisi-nutrisi yang baik, gizi-gizi yang baik bagi otak dan akal kita sekalian. Perlu kita duduk bersama-sama untuk mendengar nasihat-nasihat agama, mendengar kajian-kajian ilmu dan lain sebagainya. Ini dalam rangka hifzul akal hadirin. Mudah-mudahan kelima hal ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita menegakkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, menjaga agama, menjaga diri kita, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal kita sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sekalian, melindungi kita sekalian. Kita diberikan sehat walafiat dan juga diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'alna akhiratana mina fid dunya ittihad Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تعالى أيضا في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم على أربعة خلفاء راشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم باعد بيننا وأهلنا من فيروس كورونا كما بعدت بين المشرق والمغرب إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة